Di dunia yang mengagungkan kesempurnaan, pasti setiap ketidaksempurnaan harus dihapuskan. Namun ketika yang dianggap cacat mulai melawan, darah akan mengalir dan kebenaran tak bisa lagi disembunyikan. Cerita dimulai di tahun 2011 di sebuah gudang kosong. Wutesik, seorang yang sedang dalam dilema ekonomi demi biaya operasi ibunya, menerima sebuah pekerjaan misterius untuk membawa tas besar yang berat. Dia diperintahkan oleh atasannya untuk mengangkut tas besar berisi refund child atau anak yang dikembalikan oleh orang tua angkatnya karena dianggap tidak sempurna. Namun selama melakukan pekerjaannya, Tesik tak pernah ingin tahu apa isi dari tas tersebut karena yang terpenting untuknya adalah bayaran yang diterima untuk biaya operasi ibunya. Ketika tas mulai direndam dengan semen, tiba-tiba tas bergerak. Tesik panik dan membuka tas tersebut. Dia pun sangat terkejut setelah melihat seorang gadis kecil yang masih hidup dan menangis memohon padanya. Suara tembakan terdengar, menandai tindakan konflik moral pertamanya. Kini gadis kecil yang bernama Kim Ah-yeon menjalani hidup tersembunyi di gedung terbengkalai bersama 3 anak yang juga diselamatkan oleh Tae-sik. Mereka diam-diam menonton berita dan siaran radio, bersembunyi dari sistem yang memburu mereka. Ketika semua menikmati ramyonnya, salah satu anak bernama Somi tengah sibuk melihat seorang ibu yang memperhatikan anaknya saat akan berangkat ke sekolah. Dia teringat dengan masa lalunya yang dibuang oleh orang tuanya dan berharap mereka menderita. Setelah itu Somi mengeluh karena mereka harus makan ramyeon setiap hari dan ingin makan ayam goreng hari ini. Ahyeon yang menyetujuinya kemudian menyusun rencana untuk mencuri uang dari sebuah kasino bawah tanah. Sementara di tempat lain, Tae-sik yang tengah bekerja tetap memantau pergerakan mereka dari sebuah perangkat pelacak agar mengetahui kemana mereka pergi. Sesampainya di tempat kasino, mereka pun berpencar, di mana Ahyeon pergi bersama Soksu dan Somi bersama Juan. Ahyeon dan Soksu kemudian masuk dan berpura-pura akan bermain. Tapi karena tak tahu kata sandi keanggotaan kasino, mau tak mau Ahyeon menghajar penjaga sehingga terjadilah keributan di sana. Demi ayam goreng mereka rela bertarung melawan para penjaga di kasino itu. Karena sudah terlatih dengan baik mereka pun bisa mengalahkan para penjaga dan tentu dengan sedikit tipuan. Di mana Juan dan Somi menyetel suara sirene polisi dan berhasil menemukan uangnya. Setelah bekerja keras menggunakan tenaga mereka untuk melawan para penjaga, Ahyeon memutuskan untuk mengambil satu lembar dari banyaknya uang itu. Dia memilih menyerahkan uang tersebut pada polisi dan mengambil secukupnya untuk membeli ayam goreng. Saat sudah membeli keinginan mereka, Ahyeon melihat panggilan tak terjawab dari Tae-sik dan takut kalau Tae-sik yang mereka panggil paman akan marah setelah tahu mereka keluar dari persembunyian. Sesampainya di rumah, mereka kemudian dilatih untuk menembak dan mengingat penderitaan yang mereka alami sebelumnya. Soksu diperlakukan seperti binatang, Somi yang dilecehkan, Juan yang dianiaya oleh ayahnya yang fanatik, dan Ahyeon yang ditenggelamkan. Tae-sik memperingati mereka untuk tak keluar tanpa izin, karena itu sama saja membahayakan nyawa mereka sendiri. Tae-sik lalu memberitahu Ahyeon kalau dia sudah memesan kapal untuk mereka kabur, sementara dia akan menyusul jika tugasnya sudah selesai. Tae-sik menyelamatkan anak-anak tersebut sebagai bentuk rasa bersalahnya pada anak yang lain yang tak diketahuinya dan dia bunuh secara tak sengaja. Cerita pun lalu beralih memperlihatkan seorang direktur sekaligus profesor di sebuah rumah sakit bernama Kim Se-hee. Dia juga merupakan kepala organisasi adopsi ilegal. Ia mempercayai bahwa hanya gen superior yang pantas hidup. Jika seorang anak dianggap tidak cukup sempurna oleh orang tua angkatnya, maka anak tersebut akan dikembalikan dan langsung dibunuh untuk menghilangkan jejak. Dia memiliki anak buah yang bernama Jung Hyun. Dialah yang akan menghilangkan orang-orang yang dianggap mengusik bisnis bosnya. Seorang jurnalis yang menyelidiki kasus perdagangan bayi di kalangan atas menjadi korban karena dia mencoba menguak hal tersebut ke publik. Di sebuah sekolah elit bergengsi, para orang tua tengah melihat proses pembelajaran anak-anak mereka. Mereka sama-sama ingin anak mereka unggul dibandingkan yang lainnya. Ketika guru bertanya pada mereka, seorang siswa pintar bernama Kim Ah-hyun menyampaikan pendapatnya mengenai genetika unggul seperti yang dijelaskan gurunya. Setelah menjawab, semuanya pun memberikan tepuk tangan pada Kim Ah-hyun yang ternyata adalah anak Kim Se-hee. Guru kemudian menunjuk seorang siswa yang bernama Siwoo untuk menyampaikan pendapatnya. Terlihat ibu Siwoo begitu menantikan jawaban anaknya. Namun Siwoo hanya nyengir dan mengatakan kalau dia setuju dengan pendapat Ahyeon.
Ekspresi ibu Siwu pun berusaha menahan malunya, merasa kesal karena anaknya tak bisa menyampaikan pendapat dengan baik. Tak hanya itu, ternyata nilai Siwu tak cukup baik sehingga dia tak bisa masuk ke sebuah kelas unggulan matematika. Meskipun ibunya membujuk sang guru dengan memberitahu kalau ayah Siwu adalah lulusan universitas terkenal dunia, hal itu ternyata tak dapat membantunya. Siwu adalah anak yang ceria dan hanya ingin bermain saja. Dia tak sadar ibunya sudah merasa kesal karena nilainya yang mengecewakan. Si ibu merasa tak tahan dengan senyuman anaknya dan berusaha untuk menahan amarahnya. Di tempat lain, Taesik dan bosnya mendapatkan recall atau sebuah panggilan yang direkam, di mana di sana berisikan percakapan ibu Siwoo yang bernama Park Minju dan suaminya yang bernama Hyunju akan melakukan refund karena anak yang dia adopsi atau Siwoo yang dianggap cacat dan tak sesuai dengan keinginan mereka. Organisasi itu menyusun rencana dengan baik. Dia meminta Minju untuk mengajak Siwoo ke tempat bermain. Dia berpura-pura pergi membeli sesuatu dan meninggalkan Siwoo di sana. Minju meminta suaminya untuk berakting kehilangan anak mereka dan tak perlu khawatir karena organisasi tersebut yang akan membuang Siwoo. Dan diketahui suami Minju tak bisa memiliki anak karena mandul. Minju kemudian berniat mengadopsi anak lain setelah mendapatkan pengembalian dana dari organisasi tersebut. Sementara Siwoo kini pergi mencari ibunya tapi dia bertemu dengan Taesik. Dan Taesik membohongi Siwoo dengan mengatakan ibunya masuk rumah sakit. Sementara ibunya sudah berpura-pura menangis meraung kehilangan Siwoo saat dia pergi sebentar meninggalkan anaknya. Siwoo yang tertidur pun kemudian dibangunkan oleh Taesik. Tak lama dia menerima panggilan dari Dongchul dan Taesik berbohong mengatakan kalau dia sudah melakukan tugasnya untuk melenyapkan anak yang diretur yaitu Siwoo. Siwoo terus menangis meminta bertemu dengan ibunya. Tesi kemudian memberitahu Siwoo kalau ibunya lah yang memintanya untuk menculik anaknya dan menghabisi Siwoo. Walaupun sudah mendengarkan suara rekaman ibunya yang ingin membuangnya, Siwoo terus menangis dan tak percaya pada Taesik. Taesik terus membujuk Siwoo dengan mengatakan kalau orang tua Siwoo yang membeli anak dengan uang mereka. Lalu kalau tidak suka mereka akan membuangnya begitu saja. Taesik kemudian memberikan alamat mereka pada Siwoo. Dia meminta Siwoo untuk pergi ke alamat tersebut, tapi dia tak boleh menghubungi siapapun dan memperlihatkan dirinya di CCTV. Namun bukannya fokus berjalan dan menghindari CCTV agar tak ketahuan, Siwoo malah nekat menghubungi ibunya untuk memastikan kebenarannya. Dia menangis memanggil ibunya sementara Minju terkejut kalau ternyata Siwoo belum lenyap. Mendengar ibunya memang menginginkannya mati, Siwoo pun lemas dan menangis. Setelah protes dan memberitahu Siwoo masih hidup, Jung Hyung pun segera menghubungi Dongchul dan mengancamnya. Sementara Siwoo sudah sampai di tempat mereka dan disambut oleh Ahyeon dan yang lainnya. Sesampainya di tempat eksekusi, Dongchul mencari Taesik yang berpura-pura mengerjakan tugasnya. Tapi tak lama Jun Hyung dan anak buahnya datang dan meminta mereka untuk membuka tas tersebut. Jun Hyung yang kejam tak segan langsung menembak Dongchul dan meminta Taesik untuk membuka tasnya. Tentu di sana Taesik melawan dan memaki mereka yang telah membuang anak-anak tak bersalah. Aksi tembak-menembak terjadi di antara mereka, hingga Taesik pun kemudian terkena peluru dan dia pun kabur dari sana. Di persembunyian mereka memperkenalkan nama mereka pada Siwoo, di mana Somi, Soksu, dan Joan memilih mengganti nama mereka untuk kehidupan baru. Somi bertanya nama apa yang cocok untuk Siwoo, tapi Siwoo enggan menjawab karena masih syok atas apa yang dia alami, terlebih ibunya memilih melenyapkannya. Sementara anak buah Jung Hyung masih mencari keberadaan Siwoo di sekitar telepon umum, dan mereka melihat semua dari CCTV. Mereka sadar keberadaan mereka terancam karena Siwoo sempat menghubungi ibunya sebelum ke sini. Dan mereka tahu pasti Taesik tak baik-baik saja dan Ahyeon kemudian pergi mencari Taesik. Taesik dikejar oleh Jung Hyung yang terus menembak ke arah Taesik. Dia juga menabrakkan mobilnya ke mobil Taesik dan menembakkan ban mobil Taesik. Hingga tak lama Jung Hyung berhasil menjatuhkan mobil Taesik ke jurang dan mobil itu pun meledak. Kejadian itu dilihat langsung oleh Ahyeon. Ahyeon teringat di mana saat itu Taesik memilih menyelamatkannya, dan dia adalah anak pertama yang diselamatkan oleh Taesik setelah tahu isi tas tersebut. Ahyeon selama ini tumbuh di bed house atau gudang terbengkalai itu dan bersembunyi dari dunia ini hingga dia bertemu dengan teman-temannya saat ini dan mereka hidup bersama di sana selama bertahun-tahun. 네 이름이 김하열이니?
Di episode kedua akan memperlihatkan latar belakang keluarga Somi. Dulunya Somi bernama Han Yuna yang bercita-cita menjadi seorang idol. Saat mengikuti audisi dia pun lolos, tapi sayang ibunya tak mengizinkannya menjadi idol dan marah besar saat tahu Somi ikut audisi. Ayahnya sendiri adalah seorang kepala sekolah. Mengetahui Yuna sedih karena ibunya tak setuju dengan hobinya, si ayah berusaha menghiburnya. Dia meminta Somi untuk tenang dan menarik nafas dalam-dalam. Tapi dia malah menghipnotis anaknya, dan si ayah yang cabul melecehkannya. Kembali ke kisah saat ini, di luar para cecunguk masih saja curiga dengan bangunan terbengkalai itu dan masih memeriksa keberadaan Siwu di sekitar sana. Sementara di dalam, anak-anak yang lainnya berusaha menutup mulut Siwu yang menangis karena merindukan ibunya. Dan di luar setelah menunggu lama, akhirnya para cecunguk memilih pergi dari tempat itu. Merasa di sana sudah tak aman, mereka akhirnya kemudian memilih untuk berkemas dan akan meninggalkan tempat tersebut. Sesungguhnya Ahyeon sangat berat meninggalkan tempat itu. Dia masih sangat teringat dengan paman Taesik. Dia pun kemudian membuka berangkas milik Taesik dan melihat beberapa dokumen, di mana di sana semua tertulis tentang latar belakang mereka dan siapa orang tua angkat yang tega membuang mereka. Ahyeon juga mendapatkan sepucuk surat dari Taesik, di mana Taesik menceritakan jika awalnya dia tak tahu apa isi dari tong yang dia buang selama ini. Taesik berpikir itu hanyalah limbah biasa, tapi mengapa dia mendapatkan bayaran besar hanya dengan membuang limbah dan pekerjaannya sangat mudah. Hingga suatu hari dia melihat tas itu bergerak dan ada Ahyeon di dalamnya. Di sana dia sadar berarti yang dia buang selama ini adalah anak-anak yang diretur oleh para manusia Luknut. Sejak saat itu, Taesik kemudian menyelamatkan anak-anak yang masih hidup dan dianggap cacat, Somi, Juan, Soksu, dan yang terakhir adalah Siwu. Dalam sebuah catatan yang dibuat Taesik, ada nama-nama orang penting yang ternyata adalah orang tua dari mereka. Tak hanya itu saja, Taesik juga menyimpan rekaman suara para orang tua ketika mengembalikan anak-anak yang dianggap cacat. Taesik berniat mencari tahu siapa manusia atau monster yang menciptakan organisasi perdagangan bayi ini, di mana anak-anak dianggap seperti sebuah produk. Jika dianggap cacat, maka mereka akan dibuang. Sementara itu, di lokasi kecelakaan semalam terlihat detektif bernama Choi tengah memeriksa TKP. Dia mengumpulkan barang-barang yang ditemukan di sana. Dan dari kejauhan, Jung Hyun memperhatikan mereka. Tak lama dia pun mendapatkan panggilan dari anak buahnya dan pergi ke tempat gedung terbengkalai. Dia memeriksa sekitar dan yakin kalau anak-anak yang tak diinginkan itu bersembunyi di sana. Tak lama saat anak-anak itu akan keluar dari sana, tiba-tiba ada ledakan. Jung Hyun melemparkan alat peledak dan memerintahkan alat berat untuk membongkarnya. Para anak buah kemudian masuk memeriksa tempat itu dan akan menghabisi mereka. Dengan segera anak-anak itu kemudian membakar tabung gas yang tak lama gas itu pun meledak dan mengecoh para dedemit itu. Ahyeon dan yang lainnya berusaha kabur dan bersembunyi agar selamat dari para cecunguk. Di hari berikutnya, Kim Se-hee pergi ke suatu tempat, di mana dia bertemu dengan seorang klien VIP yang meminta bantuan pada Se-hee. Seseorang yang dia panggil Nyonya itu mengatakan kalau dia butuh bantuan. Karena suaminya adalah orang yang sempurna dan seorang presiden. Tapi First Lady atau ibu negara tak bisa memberikannya keturunan. Dia pun meminta anak yang sempurna pada Se-hee dan Se-hee pun menyanggupinya. Setelah bertemu dengan kliennya, Se-hee kemudian menjemput putrinya yaitu Kim Ah-yeon. Se-hee memberitahu jika Ah-yeon harus menjadi peringkat pertama dalam hal apapun jika tidak ingin mati. Tapi setelah itu dia pun mengatakan kalau itu hanyalah candaan agar Ah-yeon tidak takut. Diketahui Ah-yeon memiliki hubungan yang cukup akrab dengan Jung Hyun karena ia sering berkunjung ke tempat Jung Hyun. Ah-yeon menceritakan tentang Siwu pada Jung Hyun dan memberitahu kalau Siwu adalah teman dekatnya. Sementara itu di tempat lain, kelima anak yang sedang bersembunyi dari dunia ini pergi ke tempat yang sudah diberitahu oleh Taesik sebelumnya. Dia bertemu dengan seorang pria dan memberikan kode yang diberikan Taesik. Mereka kemudian dipersilahkan masuk dan diberi makan terlebih dahulu. Setelah itu mereka diajak ke pelabuhan dan bertemu dengan seseorang yang akan membawa mereka. Mereka diajak ke salah satu kontainer yang ternyata orang itu adalah orang jahat yang mencoba menangkap mereka. Tak lama Jung Hyun dan anak buahnya tiba di sana untuk menangkap mereka berlima. Dengan modal keberanian dan ilmu bela diri yang diberikan oleh Taesik, mereka pun menghadapi para cecunguk-cecunguk itu. Tapi karena berpencar, Ah-yeon yang kabur seorang diri bertemu dengan Jung Hyun dan menghadapinya.
Namun tak lama setelah melakukan perlawanan, Ah-yeon pun berhasil kabur bersama yang lainnya. Mereka pun bertekad mencari tahu tentang organisasi yang memperjualbelikan bayi pada kalangan atas dan seenaknya membuang bahkan mencoba membunuh mereka karena dianggap produk gagal. Setelah melihat catatan Tae-sik, mereka pun akan mencari tahu tentang kartu keanggotaan organisasi tersebut dan Somi memberitahu kalau dia pernah melihatnya. Rencana mereka pun akan dimulai dengan Han Chol-soo, yaitu ayah angkat Somi, dan mereka mulai mengawasi Han. Somi sebenarnya masih trauma melihat wajah mesum ayah angkatnya, tapi dia tetap harus menyelesaikan misi mereka. Malam sudah tiba, Han menyewa supir bayaran setelah minum bersama dengan guru-guru lainnya. Ah-yeon kemudian berpura-pura menjadi supir pengganti yang siap mengantar Han pulang. Dalam perjalanan, Han yang memang mesum dan menyukai wanita yang lebih muda terus memandangi Ah-yeon. Hingga setibanya di rumah, Han mencoba merayu Ah-yeon dan menunjukkan ketertarikannya pada Ah-yeon. Hal itu sesuai dengan rencana mereka. Ah-yeon berpura-pura merasa tertarik dan mengatakan jika dia butuh uang. Tapi dia menawarkan temannya yang lebih muda untuk Han, dan Han yang mesum pun setuju dan bersedia menunggu teman yang dikatakan oleh Ah-yeon. Juan kini menjalankan perannya sebagai teman Ah-yeon, yaitu gadis yang akan menggoda Han. Han sangat senang setelah melihat Juan si wanita jadi-jadian. Sementara Junghyun dan anak buahnya sedang mengawasi kediaman para orang tua angkat Ah-yeon, Somi dan yang lainnya setelah tahu identitas mereka. Dan saat ini mereka juga mengawasi rumahan yang masih terlihat baik-baik saja. Di dalam, Han yang mesum mulai merayu Juan gadis jadi-jadian. Dia meminta Juan untuk membuka syalnya. Setelah melihat jakun Juan, Han pun terkejut dan tak lama yang lainnya pun tiba di sana lalu menodongkan pistol. Han sangat terkejut setelah melihat Somi masih hidup. Mereka kemudian mengikat Han dan bertanya mengenai kartu organisasi itu. Somi juga menanyakan keberadaan ibunya yang ternyata tak ada di sana. Han yang diancam dengan foto-foto mesum dan rekaman mesumnya pun lalu jujur memberitahu jika Kyungmi yaitu ibu Somi dikirim ke rumah sakit jiwa, di mana ibu Somi ternyata mengalami stres berat setelah kehilangan anaknya. Ibu Yuna atau Somi ternyata benar-benar menyayanginya dan sangat kehilangan dirinya. Dia tak tahu kalau Han suaminya melakukan refund. 엄마 있는 건 말해. 수미야. Ah-yeon akhirnya berhasil menemukan kartu yang dia cari, yaitu K-Card VIP milik ayah angkat Somi. Tak lama Juan yang meretas sistem keamanan mendengar kalau anak buah Junghyun mendekat ke rumah Han Chol-soo. Walau tak mendapatkan informasi mengenai kegunaan kartu tersebut, mereka memilih segera pergi karena tahu keadaan sudah tak aman. Tak lama Junghyun dan anak buahnya tiba di rumah Han. Mereka melihat Han yang masih terikat dengan benda tajam tepat di bawah wajahnya. Junghyun yang kejam memutuskan talinya dan Han pun tewas. Di luar, anak-anak tersebut masih mencari jalan keluar. Mereka terus dikejar oleh anak buah Junghyun. Dalam pelariannya mereka sudah membekali diri dengan pistol dan mereka berhasil melawan para cecunguk satu persatu. Sementara Junghyun berhasil menemukan Ah-yeon dan mencoba menembaknya. Tapi syukurnya ada polisi yang sedang berpatroli di sana, sehingga mereka berlima pun bisa aman. Mereka kemudian pergi ke suatu tempat dan membuat tempat beristirahat seadanya. Kim Se-hee kini pergi menemui ayah asuh Juan, yaitu seorang pendeta korup yang bernama Yoon Se-hun. Se-hee memberikan uang dengan jumlah yang sangat besar pada Se-hun sebagai imbalan karena sudah memberikan klien VIP, yaitu First Lady, pada Kim Se-hee. Sementara itu, Detektif Choi tengah memeriksa TKP atau tempat tinggal Tae-sik yang diledakkan oleh Junghyun. Dia menemukan foto kebersamaan 5 anak terbuang dan Tae-sik. Tak lama rekannya menghubungi kalau dia berhasil menemukan pemilik ponsel yang mereka temukan di mobil yang terjatuh dan terbakar saat itu, di mana ponsel itu adalah milik Tae-sik. Rekannya kemudian mengirimkan fotonya dan Tae-sik adalah pria yang bersama dengan keempat anak tersebut. Sementara itu, Ah-yeon dan anak-anak lainnya kemudian mendengar informasi kalau Han sudah tewas. Nyatanya saat itu mereka tak menghabisinya. Karena ponsel Han ada pada mereka, sebuah panggilan masuk dari istri Han, yaitu ibu asuh Somi. Di sana ibu Somi terus meminta Han untuk tak menemuinya dan berpura-pura tak tahu suara Somi. Nyatanya ibu Somi kini tengah dalam ancaman, di mana Junghyun sudah berada di sana dan tahu Somi akan mencari keberadaan ibunya. Karena ingin bertemu dengan ibunya dan menyelamatkan sang ibu, akhirnya mereka berlima memutuskan untuk pergi mencari keberadaan ibu Somi.
Sementara itu, Kim Se-hee kini sedang menemui First Lady dan membahas tentang adopsi ilegal yang akan dilakukannya. Dia ingin orang yang melahirkan anaknya adalah wanita yang sempurna. Dia tahu kalau anak Kim Se-hee yaitu Ah-yeon adalah anak yang sangat unggul. Secara tak langsung, First Lady menginginkan putri Se-hee yang mengandung anaknya. Kim Se-hee yang kejam kemudian bersedia memberikan Ah-yeon yang baru berumur 14 tahun untuk menjadi ibu pengganti. Setibanya di rumah sakit jiwa, anak-anak tersebut kembali berpencar untuk menemukan ibu Somi. Mereka diam-diam masuk ke rumah sakit jiwa yang terlihat menyeramkan. Hingga tak lama setelah bersembunyi, mereka ternyata ketahuan oleh si penjaga. Si penjaga ternyata membawa pisau sehingga terjadilah ketegangan di antara mereka. Dan tak lama para anak buah Jung Hyun yang menjaga tempat itu pun mengetahui keberadaan mereka dan mengejarnya. Sedangkan Somi dan Juan kini sedang memeriksa satu persatu kamar pasien yang ada di sana. Hingga akhirnya dia menemukan ibu Somi yang dijaga oleh seseorang. Juan pun menunjukkan aksinya dan Somi pun berhasil bertemu dengan ibunya. Mereka kemudian membawa ibu Somi keluar, tapi para perawat di sana cukup beringas karena mereka membawa senjata tajam dan tak segan melukai mereka. Setelah berusaha melawan, pada akhirnya mereka dikejar oleh para penjaga yang lainnya sehingga Somi dan Juan gagal membawa sang ibu. Di tempat lain, Ayeon bertemu dengan Jung Hyun yang kejam, yang tak segan menginjaknya. Tak lama Soksu datang menyelamatkan Ayeon dan pertarungan di antara mereka terjadi. Karena kerjasama yang baik, akhirnya Ayeon dan Soksu berhasil kabur dari Jung Hyun dan anak buahnya. Setelah mendengar kabar kalau Jung Hyun gagal menangkap anak-anak itu, Se-hee pun kemudian menemuinya. Dia sama sekali tak marah karena Jung Hyun gagal. Sebaliknya, dia malah mengkhawatirkan Jung Hyun. Cerita pun akan sedikit memperlihatkan bagaimana pertemuan Jung Hyun dan Kim Se-hee sebelumnya, di mana saat muda Jung Hyun adalah seorang petinju yang kuat namun terkucilkan. Hal itu karena latar belakang keluarganya, di mana sang ayah adalah seorang pembunuh. Se-hee kemudian datang menemuinya dan merawatnya hingga saat ini. Singkat cerita, Juan yang pintar berhasil meretas dan menemukan tempat pertemuan para VIP yang menjadi klien organisasi perdagangan bayi tersebut. Dengan modal keycard yang mereka dapatkan, Ah-yeon dan Soksu menyamar menjadi salah satu klien. Mereka sudah membawa kamera tersembunyi untuk merekam segala aktivitas di tempat rahasia tersebut. Para klien diminta untuk memakai topeng, dan setelah lolos pemeriksaan, mereka masuk ke sebuah tempat pelelangan. Seorang petugas kemudian menjelaskan kriteria dari sesuatu yang mereka sebut barang dan menunjukkan foto bayi yang baru lahir beberapa jam yang lalu. Dia menjelaskan secara rinci tentang bayi tersebut, dari golongan darah, jenis kelamin hingga latar belakang orang tua dari bayi tersebut, di mana sang ayah adalah lulusan termuda dari universitas ternama dunia dan ibunya adalah seorang mahasiswi kedokteran ternama Korea. Melalui ibu pengganti, bayi itu dilahirkan dan orang tua atau ayah dan ibu biologis dari bayi tersebut tak mengetahui keberadaan anak yang saat ini dilelang. Setelah menjelaskan, si petugas kemudian melelangnya dan menentukan harga bayi tersebut. Para klien dapat mengajukan pengembalian dana penuh atau refund hingga usia anak 18 tahun jika klien merasa si anak cacat. Setelah menjelaskan, si petugas kemudian melelangnya dan menentukan harga bayi tersebut. Hal itu membuat Ah-yeon dan Soksu sangat syok karena mengetahui rahasia yang menyimpan kengerian sebenarnya, bayi-bayi yang dimodifikasi secara genetik dan kemudian dijual. Mereka menyadari bahwa mereka bukan hanya anak adopsi biasa, tetapi hasil rekayasa genetika. Para klien terus menentukan harganya hingga akhirnya bayi itu terjual dan diambil oleh orang tua yang memenangkan lelang tersebut. Mereka dianggap barang dan jika tak sesuai dengan keinginan orang tua asuh, maka mereka akan diretur alias dilenyapkan begitu saja. Di episode 4 akan memperlihatkan masa lalu Ah-yeon bersama ibu dan ayahnya, di mana mereka saat itu pindah ke rumah baru. Suami Kim Se-hee adalah seorang CEO kaya raya dan pintar di bidang teknologi. Suaminya memberikan hak milik rumah tersebut dan hibah properti atas nama Kim Se-hee sebagai hadiah karena dia sudah membantu bisnis suaminya. Di tengah malam, Se-hee mengajak suaminya minum wine bersama. Dengan santai, suaminya meminum wine pemberian sang istri tanpa curiga sedikit pun. Tapi tak lama dia merasa ada yang aneh. Ternyata setelah mendapatkan hibah properti dari suaminya, Se-hee memilih untuk menghabisi suaminya sendiri.
Cerita kembali ke saat ini di mana detektif Choi menemui anggota dewan Kwon Kangman, yaitu ayah asuh dari Soksu. Choi memperlihatkan foto Soksu yang ternyata masih hidup. Karena faktanya publik mengira Kwon Songwoo atau Soksu sudah meninggal dunia karena bundir akibat dikucilkan di sekolah. Kangman sangat terkejut setelah melihat foto Soksu yang masih hidup, tapi dia berusaha tenang dan meminta Choi untuk tak mengada-ngada. Dia kemudian mengusir Choi dari ruangannya. Di tempat lain, Ahyun bersama yang lainnya mulai menggabungkan potongan-potongan informasi yang mereka punya. Mereka mendengar rumor kalau anak-anak cacat atau dianggap tidak sempurna sering dikirim kembali, lalu menghilang tanpa jejak. Mereka juga sudah tahu donor sel telur dan sperma dari orang-orang yang dianggap unggul. Mereka yang melakukan donor tersebut sama sekali tak mengetahui kalau anak itu ada. Ahyeon pun semakin curiga ini bukan sekedar kegagalan adopsi, tapi ada bisnis kotor di balik semua ini. Kim Se-hee adalah dalang dari semua ini. Dia membangun organisasi ilegal dan ingin menciptakan manusia dengan gen yang sempurna. Mereka kemudian mencari tahu tentang ibu bayi yang dilelang kemarin dan berhasil mendapatkan identitas serta tempat yang sering dia kunjungi. Di sebuah klub malam, Ahyeon mengamati wanita tersebut, seorang mahasiswi kedokteran yang dikenal sangat pintar. Ahyeon mengikuti dan melihat wanita itu dijemput oleh pria kekar, dan si wanita menunjukkan key card sehingga dia dibawa pergi ke suatu tempat. Keesokan harinya, Ahyeon pergi ke klub lagi dan merubah penampilannya. Dia menyamar sebagai pengunjung di sana, kemudian bertemu dengan si wanita itu lagi. Saat si wanita pergi ke toilet dan meninggalkan tasnya, di sana Ahyeon mencoba mengambil keycard yang dimiliki oleh si wanita. Setelah mendapatkannya, Ahyeon kemudian menunjukkan kartu itu dan dia dibawa ke suatu tempat, di mana tempat itu adalah pabrik bayi yang menghasilkan para anak dari rekayasa genetika. Para wanita yang dianggap memiliki gen unggul diminta untuk masuk ke ruangan masing-masing dan dilarang berbicara satu sama lain. Sementara di tempat lain, Kangman menemui Yoon Se-hoon dan Kim Se-hee, di mana Kangman protes pada Se-hee yang dianggap tak becus menghilangkan anak asuhnya yaitu Soksu. Kim Se-hee kemudian mengancam Kangman dengan hal itu, di mana reputasi dan kehidupan Kangman akan hancur di mata publik jika mereka mengetahui tentang Soksu yang masih hidup. Kim Se-hee kemudian meminta Kangman untuk mengusulkan amandemen undang-undang dan menghapuskan beberapa undang-undang bioetika, yaitu cabang etika yang mempelajari masalah moral, nilai dan prinsip perkembangan ilmu pengetahuan, serta praktik di bidang biologi dan kedokteran. Hal itu tentu untuk memperlancar bisnisnya agar tak terhalang hukum. Ternyata Kim Se-hee sudah mengetahui kalau Soksu sudah menyelinap ke tempatnya. Dia memberitahu Kangman agar bersiap karena anak asuhnya akan mengancam reputasi dan nyawanya sendiri. Kim Se-hee berjanji akan mengatasinya asalkan Kangman memenuhi permintaannya. Sementara itu di dalam sebuah ruangan, Ahyeon diminta untuk mengganti pakaiannya dan akan diberikan obat. Tapi saat si perawat akan menyuntikkan obatnya, Ahyeon pun beraksi melumpuhkan perawat itu dan mengganti pakaiannya. Kini dia menyamar sebagai perawat yang bertugas di sana. Dia melihat kalau para wanita tadi dibawa ke suatu ruangan dan ada banyak dokter serta perawat yang berada dalam pengawasan para penjaga. Para peneliti dan dokter memeriksa kesehatan wanita-wanita tersebut dan mengambil sel telur mereka, di mana wanita-wanita itu dianggap sebagai penghasil produk mereka. Tak lama seorang perawat sadar kalau ada satu pasien yang tak ada di sana. Dia pun segera mencari ke kamar dan melihat rekan perawatnya sudah pingsan. Dia pun kemudian melaporkan hal itu pada penjaga dan penjaga pun menyalakan alarm, memberitahu kalau ada penyusup masuk ke sana. Pencarian dilakukan sementara Ahyeon terus mencari tempat yang dia tuju. Ahyeon bergerak sesuai dengan petunjuk Juan yang sudah berhasil meretas denah rumah sakit tersebut. Saat itu Ahyeon masuk ke salah satu ruangan yang menyimpan seluruh informasi organisasi. Dia kemudian memasang alat yang sudah diberikan oleh Juan. Sementara itu, Jung Hyun sudah mengetahui tentang kekacauan yang terjadi di sana. Dia kemudian meminta seluruh akses gedung ditutup. Situasi semakin tegang ketika keamanan memberikan pengumuman kode black karena ada penyusup yang masuk ke sana. Ahyeon berusaha menghindar dan mencari tempat untuk bersembunyi. Sementara di tempat lain, Kim Se-hee diundang oleh First Lady dan bertemu dengan suaminya yaitu Presiden. Percakapan dilakukan dengan nuansa politis. Di sana Se-hee membahas isu penurunan angka kelahiran di Korea Selatan dan membahas fakta kalau presiden dan istrinya belum memiliki keturunan sama sekali.
Ia kemudian memanfaatkan kesempatan itu, menyatakan bahwa sistemnya bisa menjadi solusi atas masalah tersebut. Sehi berjanji akan mewujudkan impian mereka berdua dan memberitahu kalau Tuhan akan memberikan rahmatnya. Ini menunjukkan bagaimana dia mendramatisir relasinya, seolah sedang melakukan perjanjian sakral untuk melegalkan bisnis gelapnya. Kembali pada Ahyeon yang kini kebingungan dan tak sengaja bertemu dengan seorang petugas yang memintanya untuk membawa Kim Ahyeon, yaitu anak Sehi saat ini, ke ruang lab untuk diambil sel telurnya. Ahyeon pun sadar kalau Kim Ahyeon adalah anak yang menggantikannya. Sementara di luar, Siwoo melihat Kim Ahyeon yang terekam dan memberitahu mereka siapa Kim Ahyeon sebenarnya. Tak lama sinyal Ahyeon menghilang, sehingga mereka pun tak mengetahui bagaimana Ahyeon di dalam. Dan tak lama petugas tadi masuk ke ruangan tersebut dan Ahyeon segera pergi dari sana. Tapi sayang dia ketahuan oleh petugas keamanan. Setelah terus berlari, Ahyeon kemudian masuk ke suatu tempat, di mana tempat itu berisikan inkubator bayi baru lahir. Dan di sanalah anak-anak rekayasa genetika diciptakan. Ahyeon juga melihat data-data bayi yang dianggap cacat dan dihilangkan. Dan nama-nama mereka ada di lemari tersebut sebagai anak yang di-refund. Setiap bayi punya label nama, kode, dan nilai seperti produk. Ada papan peringkat bayi berdasarkan gen, kesehatan, dan penampilan. Ahyeon kemudian mencoba membuka sebuah tabung raksasa yang berisikan sel telur dan sperma. Tapi tak lama, alarm di ruangan itu berbunyi. Ahyeon mencoba mencari jalan keluar, tapi dia sangat terkejut setelah melihat ada bayi-bayi yang dianggap cacat berada dalam sebuah tabung. Tak lama Jung Hyun dan anak buahnya berhasil masuk, sementara Ahyeon berhasil menemukan jalan keluar. Tapi dia masih tak bisa keluar dari gedung itu karena para petugas melakukan pemeriksaan ketat. Jung Hyun kini sudah berada di lobi setelah tahu Ahyeon sudah keluar dari ruangan tersebut. Sementara Ahyeon harus melalui pemeriksaan, di mana dia diminta melepas masker. Tapi Ahyeon segera menyerang dan mengancam mereka dengan pistol. Ketegangan kembali terjadi di mana Ahyeon harus menghadapi mereka seorang diri. Kekacauan terjadi dan Ahyeon kembali ke ruangan sebelumnya. Jung Hyun melarang anak buahnya untuk memakai pistol karena di sana adalah tempat penting. Dan sialnya Ahyeon saat ini kehabisan peluru sehingga dia harus menggunakan tenaganya dan tangan kosong untuk melawan mereka. Ahyeon bukanlah pahlawan super yang bisa melawan mereka dengan mudah, apalagi harus berhadapan dengan Jung Hyun yang sangat kuat dan kejam. Meskipun begitu, Ahyeon kemudian diam-diam memasang bom yang sudah mereka siapkan dan berhasil mengambil pistol dari salah satu penjaga. Dengan nekat, Ahyeon kemudian menembakkan bom tersebut sehingga terjadilah ledakan. Tak lama di tengah kekacauan yang terjadi, langkah kaki terdengar, di mana Kim Se-hee datang ke sana dan melihat Kim Ah-yeon anaknya. Faktanya Ah-yeon adalah anak kandung dari Kim Se-hee. Hal itu memperlihatkan bagaimana kejamnya seorang Kim Se-hee demi ambisinya menciptakan anak-anak unggul dari rekayasa genetika dan menganggap mereka adalah suatu produk. 내 딸, 잘 지냈어? Di episode kelima, cerita dibuka dengan Ahyeon yang terperangkap dalam memori masa lalu. Adegan kejam ketika Kim Se-hee menyelamkannya ke kolam karena dianggap tak sempurna. Flashback emosional ini langsung memicu suasana mencekam dan mempertebal trauma masa lalu Ahyeon. Ahyeon kemudian dibawa ke tempat biasa mereka membuang anak-anak yang dianggap cacat. Se-hee memberitahu seharusnya Ahyeon mati saja saat itu. Mendengar itu, Ahyeon sangat frustasi mengapa ada manusia kejam seperti ibunya yang menganggap anaknya sebagai sebuah produk gagal. Sementara anak-anak yang lainnya terpaksa menculik Kim Ahyeon setelah Siwoo menghubunginya saat itu dan meminta bertemu. Mereka melakukan itu untuk membebaskan Ahyeon yang kini dalam bahaya. Kim Ahyeon sadar kalau orang yang dilihat tadi adalah Ahyeon yang mereka maksud. Tak lama mereka sampai di sana dan mengancam Kim Se-hee. Dan Kim Se-hee pun harus melindungi Kim Ah-yeon bukan karena dia adalah anaknya, melainkan Kim Ah-yeon akan menjadi ibu pengganti untuk kliennya yaitu First Lady. Akhirnya Kim Se-hee lalu meminta anak buahnya untuk mengeluarkan Ah-yeon dari sana dan menukar mereka tanpa perlawanan. Sesampainya di tempat persembunyian, mereka mengurus Ahyeon yang kini kondisinya tak baik-baik saja. Mereka tak bisa membawa Ahyeon ke rumah sakit sehingga mereka pun menghubungi seorang dokter yang pernah dipanggil oleh Tae-sik. Dia adalah Dr. Park.
Tapi bayaran dokter Park sangatlah mahal, sementara saat ini mereka tak punya banyak uang. Somi kemudian mengajak Juan untuk mengambil uang ke gereja yang dipimpin oleh ayah asuh Juan yaitu Yoon Se-hun. Di sana Juan enggan ke sana karena takut melihat orang tuanya sendiri, tapi keadaan Ah-yeon mengharuskannya untuk tetap pergi. Sesampainya di gereja, mereka pun mulai beraksi dan masuk ketika orang-orang sedang melakukan ibadah. Di sana Juan melihat foto teman dekatnya yang bernama Yoon Gyo, yang diketahui sudah meninggal dunia. Juan pun teringat kembali dengan masa lalu penuh luka, di mana Eun Gyo seorang teman dekatnya yang ternyata mereka saling menyukai satu sama lain. Tak lama mereka berhasil mendapatkan banyak uang dari kotak tersebut dan setelah itu mereka menaruh peledak di dalam sana. Sementara di atas saat akan menerima panggilan, istri pendeta melihat kotaknya sudah terbakar dan mereka pun berusaha memadamkan apinya. Di tempat lain, Kim Ah-yeon sudah mengetahui apa yang akan dilakukan ibunya kepada dirinya, tapi dia bersedia menjadi anak yang berguna untuk Kim Se-hee. Dia dibawa ke kediaman First Lady. Ah-yeon begitu patuh pada ibunya dan selalu menunjukkan senyumannya. Kim Ah-yeon terlihat anggun dan pintar sehingga membuat First Lady sangat senang melihatnya. Kim Ah-yeon kemudian tahu kalau kini dia akan menjadi ibu pengganti untuk mengandung anak dari First Lady. Walau usianya 14 tahun, Kim Se-hee terus meyakinkan First Lady kalau Kim Ah-yeon sudah mengalami menstruasi tahun lalu dan dia bisa menjadi ibu pengganti. Sedangkan Ah-yeon yang terluka kini sudah mendapatkan penanganan dari Dr. Park, sehingga masa kritisnya pun terlewati. Setelah menerima bayaran, Dr. Park kemudian pergi dari sana. Sementara itu di rumah sakit, Yoon Se-hun dan Kwon pergi menemui Kim Se-hee. Mereka diminta ke sana oleh Kim Se-hee dan Yoon Se-hun menunjukkan kekacauan yang dilakukan oleh anak-anak tersebut. Mereka membahas mengenai undang-undang yang akhirnya berhasil disahkan oleh Kang Man. Meskipun child shopping menjadi topik panas dan mendapatkan protes keras dari masyarakat. Kim Se-hee lalu menunjukkan embrio-embrio hasil inseminasi buatan. Dia menunjukkan mana yang layak dan mana yang tidak. Dan yang dianggap cacat maka akan dianggap limbah. Dia kemudian menunjukkan kegilaannya yang lain. Dia memperlihatkan janin-janin yang sudah terbentuk tapi dikembalikan karena memiliki gen yang dianggap cacat. Kekejaman Kim Se-hee, si penggila kesempurnaan, tak bisa disangka lagi. Dia menganggap manusia hanyalah produk yang bisa dia ciptakan dengan sempurna. Dan yang tak sempurna atau yang dianggap cacat akan dimusnahkan seperti limbah. Setelah bertemu dengan Kang Man, mereka berdua merasa bisnis ini akan menjadi lebih besar karena sudah aman dari hukum. Yoon Se-hun kemudian menagih imbalan yang sudah dijanjikan oleh Kim Se-hee, di mana Se-hee akan menyerahkan salah satu bisnisnya. Se-hee pun mengiyakan permintaan itu, tapi raut wajahnya penuh dengan kepalsuan. Setelah Ah-yeon sudah pulih, mereka kembali beraksi. Kini ayah Juan adalah targetnya. Mereka memasang sebuah kamera di kotak amal agar mereka mengetahui informasi yang mereka cari. Setelah itu mereka memantaunya dan melihat bagaimana ayah Juan menjual nama Tuhan hanya untuk uang, di mana baginya uang adalah segalanya. Ketika membuka amplop, mereka melihat sebuah surat yang berisikan kalau Yoon Se-hun sudah membunuh Yoon Gyeol, teman sekaligus orang yang disukai Juan. Melihat itu, Yoon Se-hun pun sangat marah besar, dan dia melihat brosur ritual saman yang memang sengaja ditaruh oleh Ah-yeon dan Sok-su di sana. Nyatanya Yoon Se-hun adalah pendeta palsu. Dia dan si istri juga sangat percaya pada seorang dukun atau saman untuk mengusir kesialan. Somi menyamar sebagai seorang dukun yang meramal mereka, di mana mereka berdua sial karena putra mereka. Somi kemudian memberikan jimat yang harus ditempelkan di gereja. Keesokan harinya saat melakukan doa bersama yang diadakan oleh Ibu Yoon Gyeol, Yoon Se-hun berakting seolah begitu kehilangan Yoon Gyeol dan merindukan putranya yang menghilang dan belum ditemukan. Tak lama suami si dukun masuk dan memberitahu jika Jisok atau Juan sudah ditemukan. Setelah itu Juan kemudian masuk dan membuat semua orang terkejut. Sehun mulai berpura-pura bahagia setelah melihat putranya datang. Saat dia memeluk Juan, di sana Juan pun memberikan kejutan listrik pada ayahnya. Mereka kemudian mengikat Sehun di sebuah salib dan memberikan ruang pada Juan untuk melampiaskan emosinya selama ini. Di masa lalu, Juan memiliki trauma dan disiksa oleh ayahnya. Saat itu Yoon Gyeol melihat semua.
Ternyata dia penyebab Juan mendapatkan hukuman dari ayahnya, di mana Sehun mengetahui kalau Yun-gyeol dan Ji-sok atau Juan memiliki hubungan lebih dari sekedar teman. Dengan kata-katanya, Sehun membuat Yun-gyeol merasa bersalah pada Juan, dan hal itu membuat Yun-gyeol memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Juan yang tenggelam dalam emosi sangat ingin menghabisi ayahnya, tapi Sehun memohon pada Juan dan akan memberikan seluruh uangnya pada mereka. Juan pun berusaha menahan amarahnya dan mereka pun pergi dari sana. Tak lama setelah itu, Jung Hyun dan anak buahnya datang ke sana. Dia menghubungi Kim Se-hee. Di sana Se-hee memberitahu jika dia tak bisa menepati janjinya untuk memberikan bisnisnya pada Yoon Se-hun. Tanpa basa-basi, Jung Hyun menghabisi Se-hun dan istrinya dengan kejam. 시끄러. Sementara di episode 6 akan memperlihatkan cerita kelam dari Soksu yang tumbuh dalam kekejaman. Ayah angkatnya, Kwon Kang-man, menyiksanya secara fisik dan emosional. Dia dibiarkan kelaparan hanya karena seringkali gagap dalam berbicara, membuatnya diperlakukan layaknya anjing peliharaan. Kondisi ini memikat emosi karena Soksu dianggap cacat karena hanya kegagapannya. Cerita berlanjut di mana media melaporkan kematian Yoon Se-hun dan istrinya, di mana kali ini mereka menuduh kalau anak Se-hun alias Juan yang melakukan hal keji itu pada orang tuanya. Karena terekam CCTV, wajah mereka kemudian terpampang nyata di media. Media juga mengetahui kalau putra anggota Dewan Kangman yaitu Soksu ikut dalam penyerangan tersebut. Dia segera menghubungi suaminya untuk melihat beritanya. Kangman kemudian menghubungi Se-hee dan meminta dia agar mengatasi mereka. Sementara itu di rumah persembunyian mereka sangat terkejut mengapa mereka kini menjadi buron karena kasus itu. Nyatanya mereka tak menghabisi Yoon Se-hun dan istrinya. Detektif Choi kemudian memeriksa TKP menyadari sesuatu yang aneh, di mana dia percaya dan yakin kalau bukan anak-anak itu pelakunya. Kim Se-hee menggunakan kekuasaannya untuk meminta bantuan pada kepala polisi agar kasus pendeta Yoon Se-hun ditangani oleh orang yang bisa diandalkan. Dan tak lama tim khusus datang dan mengambil alih kasus ini. Detektif Choi yang mengetahui nomor mereka pun mencoba untuk menghubungi anak-anak tersebut dan percaya kalau bukan mereka pelakunya. Ahyeon mencoba untuk percaya dan akan pergi menemui Detektif Choi di suatu tempat. Setelah sampai, Ahyeon tak berbicara langsung, melainkan mereka hanya berkomunikasi melalui pesan. Ahyeon memberikan rekaman dan berkas-berkas mereka sebagai bukti kalau mereka dibuang oleh orang-orang tersebut. Sementara di tempat pelelangan, para klien yang pernah melakukan refund sangat khawatir mereka akan bernasib sama seperti Yoon Se-hun yang dihabisi oleh anak yang dibuang. Mereka kemudian diperlihatkan bagaimana anak-anak yang di-refund sudah tewas sebelum dibuang, sehingga para klien tak perlu khawatir dengan hal itu. Di sana sudah jelas menunjukkan manusia-manusia tak bermoral dan tak pantas disebut orang tua. Bagi mereka, uang adalah segalanya dan dapat membeli apapun yang mereka inginkan, termasuk anak-anak yang mereka anggap sebagai sebuah produk semata. Di tempat lain, kini Kim Ah-yeon akan pergi ke rumah sakit untuk melakukan apa yang ibunya inginkan, yaitu menjadi ibu pengganti. Di tengah perjalanan, dia memilih untuk menghubungi Ah-yeon. Setelah saat menjadi sandera, Juan memberikan nomor mereka pada Kim Ah-yeon jika dirinya butuh bantuan, sehingga kini Ah-yeon berhasil membawanya kabur dari sana. Tak lama, Ahyeon kemudian mendapatkan pesan dari Detektif Choi di mana dia memberitahu kalau Kwon Kang-man menyewa preman-preman untuk menghabisi Soksu. Dengan segera Ahyeon kemudian memberitahu Soksu dan yang lainnya agar segera keluar dari sana. Sedangkan kini Jung Hyun mengetahui kalau Kim Ah-yeon dibawa kabur oleh Ahyeon ke tempat persembunyian mereka. Dia dan anak buahnya pun segera mengejar mereka berdua. Ternyata saat itu Detektif Choi berusaha melindungi mereka berdua, tapi sayang Jung Hyun mengetahuinya dan memasang peledak di mobil Choi sehingga dengan mudah Choi dilenyapkan oleh Jung Hyun. Sementara itu para preman yang disewa oleh Kang Man sudah tiba di tempat mereka. Ketegangan terjadi di mana mereka berusaha melawan tapi ternyata tidak bisa. Ketegangan terjadi di mana mereka berusaha keras melawan para preman, tapi ternyata tak bisa. Tak lama Kang Man datang menemui Soksu. Di sana Kang Man memaki dan meminta Soksu untuk menggonggong seperti anjing. Karena tak mau yang lain terluka, dia pun melakukannya dan memohon agar ayahnya tak melakukan ini pada anak-anak yang lainnya. Kang Man kemudian meminta Soksu untuk mati saja kalau mau teman-teman yang lainnya selamat.
Ikatan tangannya dilepas dan Soksu diberi pisau untuk menghabisi nyawanya sendiri. Soksu mengambil alih pisau itu, tapi bukan untuknya, melainkan mengancam para preman untuk melepaskan mereka. Karena takut, Kangman akhirnya meminta para preman untuk melepaskan anak-anak tersebut. Dan tiba-tiba saja Jung Hyun muncul, lalu menembak Soksu. Tak lama dia juga menembak Kangman hingga tewas. Setibanya di sana, Ah Hyun melihat Soksu sudah tak berdaya karena tertembak. Dia pun meminta maaf karena tak bisa melindungi Soksu. Di sana Soksu pun terbata-bata mengatakan kalau ini bukan salah Ah Hyun dan berharap mereka bisa hidup bahagia. Belum selesai dengan semua itu, tiba-tiba saja para anak buah Jung Hyun menyiramkan bensin di sana. Mereka menatap Jung Hyun dengan penuh kebencian. Dan tak lama, gudang itu pun dibakar dan mereka dikelilingi api yang semakin membara. 송씨야도 나 미안해. Tangisan dari anak-anak itu pun mengiringi kepergian Soksu yang sudah kehilangan nyawanya. Ah Hyun sangat terpukul karena dia merasa tak bisa melindungi adiknya. Kemarahan dan dendam itu semakin kuat dan membara seperti api yang ada di sekitar mereka saat ini. Di keadaan yang mengacaukan hati, tiba-tiba saja Taesik datang. Ternyata malam itu Taesik berhasil keluar dari mobilnya dan kabur sebelum mobil itu meledak. Dia pun kemudian ditolong oleh seseorang dan dirawat di sebuah rumah sakit. Ketika sadar, dia melihat berita tentang anak-anak yang menjadi tersangka atas kematian Yoon Se-hun dan istrinya. Itulah mengapa Taesik saat ini segera mencari mereka dan berhasil menyelamatkan anak-anak tersebut. Saat itu Jung Hyun mencoba menembaknya, tapi dia melihat wajah Kim Ah Hyun di dalam mobil itu sehingga Jung Hyun urung melakukannya dan membiarkan mereka pergi. Tamparan mendarat di pipi Jung Hyun setelah Kim Se-hee tahu kalau Jung Hyun membiarkan mereka pergi. Kim Se-hee tahu kalau Jung Hyun masih belum bisa menghabisi Kim Ah Hyun karena kedekatan mereka. Tapi Kim Se-hee menegaskan kalau Jung Hyun hanya bertugas untuk melenyapkan orang-orang yang tak dia inginkan. Jung Hyun kemudian meminta maaf dan akan menghabisi mereka semua. Keesokan harinya, Kim Se-hee dipanggil oleh First Lady. Dia mulai ragu dengan child shopping karena kasus kematian pendeta Yoon Se-hun bersama istrinya, yang dimana media memberitakan kalau anak-anak itulah pelakunya. Tak hanya itu saja, First Lady tahu kalau anggota Dewan Kangman adalah anggota dari child shopping. Dia merasa gelisah karena kerahasiaan dalam organisasi tersebut tak terjaga dengan baik. Kim Se-hee mencoba membujuknya, di mana dia akan mengatasi semua. Dia akan mengatasi kesalahan di masa lalu, dan dia akan menghilangkan yang dianggap tak pantas dengan rapi dan bersih, tanpa jejak sedikit pun. Dia ingin hubungannya dengan First Lady berjalan dengan baik, dan bisnisnya masih berjalan dengan aman. Dia beranggapan teknologi semakin canggih, dan hukum sudah memihak pada bisnisnya. Di rumah duka, Taesik meminta Ah Hyun untuk menghentikan semuanya karena tak ingin mereka dalam bahaya lagi. Tapi Ah Hyun sudah memiliki tekad yang bulat untuk menyelesaikan semua sampai tuntas. Dia akan membuat adik-adiknya yang lain bisa hidup bebas tanpa merasa terancam lagi. Mereka kemudian menemui Dr. Park yang ternyata membantu Taesik untuk mendapatkan senjata ilegal. Sementara itu, Kim Se-hee telah menjalankan rencananya sendiri, di mana dia mengirimkan surat penawaran retur pada orang tua atau anggota child shopping. Dia memberitahu jika orang tua bisa melakukan refund pada anak yang dianggap cacat, dan itu adalah kesempatan terakhir mereka, karena child shopping tidak akan menggunakan sistem refund lagi. Para orang tua diberi waktu selama 1 minggu untuk melakukan hal tersebut. Hal ini dilakukan untuk membersihkan semua anak yang dianggap cacat. Dan tak akan ada lagi anak-anak seperti Ah Hyun, Somi, dan yang lainnya yang akan melawan mereka. Itulah usaha Kim Se-hee untuk menepati janjinya pada First Lady. Malam itu Taesik dan anak-anak lainnya pun pergi ke tempat Kim Se-hee, di mana mereka mengetahui tempat itu dari Kim Ah Hyun. Di dalam sana, Jung Hyun dan Kim Se-hee membahas tentang retur yang dilakukan secara besar-besaran. Dalam daftar sudah ada 96% orang tua yang akan melakukan refund, yang artinya mereka yang mengadopsi bayi-bayi dari child shopping tak akan pernah benar-benar menganggap anak-anak itu adalah manusia. Buat mereka, uang adalah segalanya. Dan anak-anak itu hanyalah sebuah produk yang hanya memenuhi keinginan mereka dan ambisi mereka masing-masing. Kini Taesik berhasil menyusup ke sana dan menghabisi salah satu penjaga yang ada di sana, lalu mengambil ponselnya.
Tae-sik kemudian mencari keberadaan Kim Se-hee, tapi ada Jung Hyun yang harus dia hadapi. Karena tak memungkinkan untuk melawan, dia pun memilih kabur dari sana dan memberikan ponsel itu pada Juan untuk diretas. Di sana mereka melihat sudah ada jadwal retur dan daftar pelanggan yang akan melakukannya. Tapi setelah dilihat-lihat dalam daftar tersebut tertulis kalau para klienlah yang akan diretur. Entah apa rencana Kim Se-hee, apakah dia akan menghabisi semua kliennya demi menepati janjinya pada First Lady agar rahasia First Lady sebagai klien VIP terlindungi. Dalam daftar anak yang diretur terlihat 2 anak yang belum memiliki kepastian apakah orang tua mereka benar-benar menyayangi anaknya sehingga ragu untuk melakukannya. Juan kemudian mencoba meretas ponsel milik salah satu orang tua tersebut, di mana dia adalah ibu dari Yunjo, anak yang status returnya masih ditunda. Diketahui Yunjo saat ini sedang sakit parah, tapi kedua orang tuanya masih merawatnya dengan baik. Harga obat untuk Yunjo pun tak main-main. 1 kali suntik mereka harus merogoh kocek sebesar 1 miliar won. Hal itu membuat mereka sangat berat. Sementara anak yang satunya bernama Do-hyun. Dia mengalami cedera saat berlatih bisbol, di mana ibunya sendiri menginginkan Do-hyun sebagai seorang atlet. Tapi mimpi itu harus pupus karena cedera yang dia alami. Kim Se-hee kemudian mencoba untuk membujuk sang ibu agar mau melakukan retur. Si klien terkejut mengapa Kim Se-hee mengetahui tentang child shopping. Faktanya sebagian besar kliennya tak mengetahui siapa pemimpin dari child shopping tersebut. Kim Se-hee berusaha menghasut kliennya agar mau melakukan retur. Setelah itu dia menemui Ibu Yunjo, di mana dia menanyakan soal undangan child shopping dan menghasut kliennya lagi, di mana dia berjanji akan memberikan anak yang lebih unggul dan sempurna jika Yunjo diretur. Kini orang tua hanya perlu memilih uang sebagai bentuk pengembalian dana atau anak yang baru. Yunjo dan orang tuanya sangatlah dekat. Dia adalah anak yang manis, di mana dia meminta maaf karena ibunya selalu kerepotan mengurus dirinya yang sakit. Ibunya pun sudah sangat menyayangi Yunjo seperti anaknya sendiri. Tapi apakah dia akan tergoda dengan tawaran uang dari Kim Se-hee? Setelah mengetahui alamat Yunjo, Tae-sik dan Ah-hyun kemudian pergi ke sana untuk memujuk orang tua Yunjo. Dia memperlihatkan nasib anak-anak yang akan diretur. Ibu Yunjo tak mengetahui kalau anak-anak yang diretur akan bernasib tragis. Dia pun tak tega akan melakukan hal itu pada anaknya. Ah-hyun kemudian meminta tolong untuk membantunya agar Yunjo dan anak-anak lain bisa hidup. Singkat cerita, hari H sudah tiba, di mana Kim Se-hee berniat menyingkirkan semuanya. Dia mengundang para orang tua dan anak-anak yang akan diretur untuk camping bersama. Sementara itu Tae-sik dan Ah-hyun, Somi dan Juan akan siap beraksi. Sedangkan Si-woo dan Kim Ah-hyun akan tetap tinggal di rumah. Di tempat lain, para orang tua dan anak-anak mereka sudah tiba di lokasi yang sudah ditentukan. Ketika melihat seluruh peserta, Kim Se-hee tiba-tiba teringat dengan masa lalunya, di mana ketika masih kecil dia sangat menyayangi ibunya sendiri dan ibunya mengajak camping di suatu tempat. Ibunya mengatakan kalau dia akan pergi sebentar ke mobil untuk mengambil sesuatu. Setelah lama menunggu, Kim Se-hee mencari ibunya yang tak kunjung datang. Hingga tak lama dia sadar kalau ternyata ibunya sengaja membuangnya di sana. Hingga akhirnya Kim Se-hee masuk ke panti asuhan. Tapi di sana dia tak hidup tenang karena dia dibully oleh teman-temannya. Ternyata dia memiliki trauma sendiri yang merubahnya menjadi manusia kejam. Kini Ah-hyun berhasil masuk ke tempat itu bersama Ibu Yeonju. Dia menyamar sebagai anak yang akan diretur. Sementara itu, First Lady kemudian menghubungi Kim Se-hee untuk menanyakan penyelesaian hari ini. Se-hee menjelaskan jika semuanya sudah dipersiapkan dengan matang dan hari ini adalah pereturan terakhir. Ketika semua orang sudah berkumpul, para orang tua kemudian diminta mengikuti petugas dan menuju sebuah ruangan. Sementara anak-anak akan tetap di sana. Di tempat lain, Juan menyamar sebagai petugas catering, di mana saat pengawal akan memeriksa keluarlah Somi dan Tae-sik menyerang mereka. Ah-hyun lalu datang untuk mengambil senjatanya. Yang lain kemudian berpencar melaksanakan tugasnya masing-masing. Tae-sik berusaha mencari keberadaan Kim Se-hee sementara Juan dan Somi akan mengontrol CCTV. Tapi ternyata rencana mereka sudah tercium oleh Kim Se-hee di mana ternyata di monitor itu mereka sudah diawasi dan komunikasi mereka tiba-tiba saja terputus.
Mereka semua pun dengan mudah diserang oleh para penjaga di sana. Ketegangan terjadi di mana Somi dan Juan harus bisa saling melindungi dan tetap bertahan, sementara Tae-sik harus menghadapi Jung-hyun. Para orang tua sudah berkumpul dan diminta membaca sebuah perjanjian. Setelah itu mereka akan memberikan pernyataan sekaligus alasan mereka melakukan retur dan membuang anak mereka. Berbagai macam alasan sepele disampaikan. Ada yang karena anaknya memiliki banyak jerawat, ada yang karena anaknya terlalu sering sakit sehingga istrinya kerepotan, dan berbagai macam alasan lainnya. Saat orang tua Yunjo melakukannya, ibu Yunjo menceritakan kalau anaknya divonis terkena penyakit kronis. Dia harus mengeluarkan banyak uang untuk pengobatan anaknya. Dia pun sempat memperhitungkan uang yang dia keluarkan untuk membeli Yunjo di organisasi itu. Tapi dengan cepat dia tersadar dari pikiran itu dan memilih untuk tetap merawat anaknya. Dia pun merasa jijik dengan pikiran seperti itu, sehingga dia memilih menjadi ibu yang baik untuk Yunjo. Ibu Yunjo beranggapan momen membesarkan anaknya serta kebersamaan mereka tak bisa ditukar dengan uang. Kata-kata itu membuat beberapa orang tua lainnya pun merasa terenyuh dan merasa bersalah pada anak mereka. Tak lama Kim Se-hee datang menemui para orang tua dan menjelaskan kalau ini menjadi pertemuan terakhir mereka. Beberapa orang tua kemudian mengungkapkan rasa bersalah mereka dan berniat membatalkan retur. Tapi Kim Se-hee memperlihatkan pistol pada mereka, di mana penentuan hari ini adalah pilihan orang tua dan para orang tua sendiri yang akan menghabisi anak-anak mereka masing-masing. Tentu hal itu membuat orang tua terkejut dan tak terima karena mereka diminta untuk membunuh dan ingin membatalkan returnya. Tapi tak semudah itu untuk merubah keputusan. Mereka diancam jika berani macam-macam. Sejak awal, para orang tualah yang berniat membuang anak mereka, maka mereka kini harus menuntaskannya. Barang yang tak berguna maka harus dimusnahkan. Itu kata-kata dari Kim Se-hee. Orang tua Yunjo yang tak setuju pun memilih keluar dan tak bisa melakukannya. Tapi Kim Se-hee menemukan keberadaan anaknya dan membawanya ke sana. Yunjo pun kini terancam. Jika orang tuanya tak mau melakukannya, maka Yunjo akan dihabisi. Sementara di tempat lain, Ah-hyun pun kini tengah bersiap. Tak lama, pengumuman Kim Se-hee akan datang didengar. Di sana Ah-hyun pun kemudian membidik Kim Se-hee dan ternyata Kim Se-hee mengetahui keberadaan Ah-hyun. Dan tiba-tiba saja Jung-hyun memukulnya dari belakang dan Ah-hyun pun tak sadarkan diri. Sebelum bertemu dengan para orang tua, anak-anak diminta menceritakan momen di saat mereka merasakan kasih sayang dari orang tua. Do-hyun menceritakan keberhasilannya saat menjadi pemain bisbol adalah momen yang membuat orang tuanya sangat bahagia. Walau cedera dan tak bisa menjadi atlet, dia yakin orang tuanya pasti akan tetap mendukungnya. Tapi apa yang dirasakan orang tuanya malah sebaliknya. Mereka ingin memiliki anak yang akan menjadi pemain bisbol profesional dan harapan mereka pupus saat Do-hyun gagal, sehingga mereka pun ingin anak yang baru. Sementara itu di tempat lain, Kim Ah-hyun ternyata memutuskan untuk pergi menemui First Lady. Dia memberitahu jika dirinya tak hamil dan tak menjalankan prosedur apapun. Dia memberitahu yang sebenarnya di mana Kim Se-hee ibunya tak menggunakan sel telur miliknya, melainkan sel telur milik Kim Se-hee sendiri. Di laboratorium terdapat ratusan bahkan ribuan sel telur Kim Se-hee dan sperma yang dianggap unggul. Kim Se-hee akan menggabungkan sel telurnya dan sperma yang dianggap unggul demi punya keturunan yang sempurna. Dengan memanfaatkan ibu pengganti, dia membuatnya dan membuangnya lagi. Dan hal itu terjadi terus-menerus. Dan Kim Ah-hyun adalah salah satunya. Mendengar itu, First Lady pun merasa tertipu karena Kim Se-hee berniat menciptakan anaknya sendiri, bukan dirinya. Kini permainan dari Kim Se-hee siap dimulai. Ah-hyun dibawa ke sana karena menjadi target yang akan dilenyapkan. Para orang tua kemudian menodongkan pistolnya ke anak-anak mereka masing-masing. Game bertahan hidup sebentar lagi dimulai. Anak-anak dilarang memanggil ibu dan ayah pada orang tua mereka. Sementara orang tua yang tidak menembak maka akan ditembak oleh para penjaga yang ada di samping mereka masing-masing. Mereka pun dipaksa memilih, menghabisi atau dihabisi. Permainan pun dimulai saat salah satu anak mencoba kabur. Dia pun ditembak oleh ayahnya sendiri. Tapi terlihat ayahnya sangat menyesal. Kekacauan pun dimulai. Para orang tua yang sebenarnya tak berniat menghabisi anak mereka pun melayangkan tembakan sembari menutup mata. Satu persatu anak tumbang. Ibu Yunjo kemudian menodongkan pistolnya pada Ah-hyun, di mana dia terpaksa melakukannya demi melindungi anaknya. Tapi Ah-hyun berhasil menyandra si penjaga dan semua pistol pun mengarah padanya.
Merasa ibu Yunjo gagal, Kim Se-hee lalu mendatangkan Yunjo ke sana untuk mengancam ibunya. Di sana ibu Yunjo lalu menghalanginya dan meminta Kim Se-hee agar menembaknya saja. Kim Se-hee yang gila pun tentu menembaknya dan membuat ibu Yunjo tewas. Setelah itu dia pun berulah kembali meminta para anak buahnya untuk menangkap dan menghabisi Kim Ah-hyun. Keadaan semakin tegang, adegan baku tembak terus terjadi. Dan tak lama Juan dan Somi yang berhasil kabur pun datang membantu Ah-hyun. Para orang tua pun berusaha kabur dari sana, walau beberapa ada yang tertembak. Aksi Kim Ah-hyun masih berlanjut di mana dia dan yang lainnya berusaha untuk melawan para penjaga, walaupun pada akhirnya Somi dan Juan tertembak dan tak berdaya. Ah-hyun yang masih bertahan dengan kemarahannya terus menghajar mereka, hingga pada akhirnya Kim Se-hee mengancamnya dengan Tae-sik, Somi, dan Juan yang sudah tak berdaya. Ah-hyun pun terdiam, tak mau orang yang dia sayangi menghilang. Dia berjalan mendekat seolah menyerahkan diri dan berlutut di hadapan ibunya. Melihat Kim Ah-hyun, Kim Se-hee pun teringat dengan momen di mana dia dibuang oleh ibunya sendiri, dianggap tak berguna dan ditinggalkan. Dia pun akan melakukan hal yang sama pada putrinya sekarang. Tapi Ah-hyun terselamatkan karena tak lama polisi dan pasukan khusus datang ke sana. Tentu itu adalah perintah dari First Lady yang merasa tertipu. Dia yang melaporkan semua ini dan meminta polisi untuk menggerebek Kim Se-hee. Hal itu berkat ancaman Kim Ah-hyun, dia mengancam First Lady dan merekam pembicaraan mereka saat itu, di mana First Lady menyebut Ah-hyun sebagai Marianya yang akan mengandung anak First Lady. Karena tak mau rahasia busuknya terungkap, First Lady kemudian meminta polisi untuk menyelesaikannya dengan tuntas. Kim Se-hee sangat terkejut karena Kim Ah-hyun yang melakukannya. Kini mereka pun tak bisa berkutik. Sekarang Jung Hyun siap dibuang, tapi rupanya Kim Se-hee tak rela. Polisi kemudian menembak mereka hingga semuanya tumbang. Jung Hyun pun kini harus berakhir dan menjaga Kim Se-hee di titik terakhirnya. Kim Se-hee berhasil melarikan diri dan Ah-hyun siap mencarinya kemanapun dia pergi. Kim Se-hee pergi ke laboratorium miliknya. Dia berusaha menyelamatkan sel telur dan sperma yang masih ada. Tak lama Ah-hyun datang ke sana, dia menembak tabung itu hingga tabung-tabung tersebut hancur. Adegan emosional pun terjadi di antara ibu dan anak itu. Ah-hyun menjelaskan jika sosok yang disebut ibunya sempurna pada akhirnya bukanlah Kim Se-hee sendiri. Karena Kim Se-hee dibesarkan oleh orang tua yang tak menyayanginya sama sekali, sehingga dia melakukan hal yang sama pada orang lain. Rasa minder yang dia rasakan sangatlah terlihat jelas. Ah-hyun mengungkapkan perasaannya yang sangat tersakiti karena dianggap tak berharga oleh ibunya. Ah-hyun kemudian menodongkan pistolnya dan menganggap ibunya sudah kalah telak. Tapi dia tak berniat untuk menghabisi ibunya sendiri, melainkan dia meninggalkan pistol itu di sana. Sebelum pergi, Ah-hyun mengungkapkan perasaan yang sebenarnya pada sang ibu. Dia merindukan dan menyayangi ibunya, walaupun dia dibuang. Air mata Kim Se-hee semakin deras setelah melihat kepergian anaknya yang ternyata begitu sayang padanya. Dia pun sangat amat menyesal atas apa yang dia lakukan. Sampai akhirnya dia memilih untuk mengakhiri semua dan hidupnya sendiri. Polisi kemudian menyelidiki kasus ini dan melihat para orang tua disekap dan dimasukkan ke dalam tong biru oleh Tae-sik yang ternyata selamat malam itu. Anak-anak yang diretur juga ada dalam tong tersebut. Dia ingin para orang tua merasakan apa yang dirasakan oleh anak-anak yang mereka buang. Hal itu membuat Tae-sik akhirnya ditangkap oleh polisi. 2 tahun berlalu, kehidupan anak-anak yang lainnya pun bisa berjalan sesuai keinginan mereka. Somi kini hidup menjadi Yuna dan melanjutkan pendidikannya. Dia hidup bersama ibunya dan Siwoo yang kini menjadi adik angkatnya. Sementara itu Juan menjalani hidupnya sesuai dengan apa yang dia inginkan. Dia menceritakan semua pada Tae-sik dan sering berkunjung ke penjara. Mereka berlima kemudian pergi ke tempat itu lagi, tempat di mana mereka berjanji untuk tetap bersama dan hidup bebas. Mereka membayangkan bagaimana jika Soksu benar-benar ada di sana bersama mereka sekarang. Mereka pun berhasil mencapai harapan mereka, yaitu hidup dengan bebas sesuai keinginan mereka. Drama ini akhirnya berakhir bahagia di mana anak-anak hidup sepantasnya menikmati kehidupan mereka dengan baik, walau mereka bukanlah anak yang sempurna. Terima kasih sudah nonton sampai selesai. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, subscribe, dan komen. Thank you.